Kos-kosan One Stop Living Solution The Docs Inn dengan fasilitas laundry, kantin, dan cuci kendaraan. Lokasinya ada di Yogyakarta dengan titiknya ada di sini ya, dekat dengan universitas-universitas. Ini adalah dokumentasi interior kamarnya. Lalu untuk 5 tahun ke depan bisnis kami ada programnya per tahun, yaitu untuk manajemen kos-kosan mulai dari tahun pertama, sewa tempat mulai dari tahun pertama, dan cuci kendaraan baru mulai di tahun ketiga. Dengan marketing dan digitalisasinya itu fokus pada website dan media sosial, menerapkan sistem booking online. Lalu ini ada pasal analisis ya, political, economical, social, technological, environmental, dan legal untuk analisa market influence. Lalu ada untuk bisnis model kanvasnya seperti ini, key partnersnya kampus, bank, vendor-vendor, dan platform penyewaan kos. Lalu key activitiesnya seperti tadi ya, pengelolaan dan perawatan kos, operasional bisnis tambahan, key resourcesnya yaitu aset-aset dari kos itu sendiri, lalu propositionnya one stop living solution, kos nyaman, aman, dan berfasilitas lengkap. Customer relationship, pelayanan yang responsif dan profesional, channelnya yaitu ada platform digital, kerjasama dengan platform Mamikos atau Airbnb. Untuk customer segmennya mahasiswa, pelajar, karyawan, wisatawan, warga sekitar. Lalu untuk cost structure-nya bisa dilihat di sini ya, biaya operasional, gaji pegawai, dan yang lainnya. Untuk revenue stream-nya ada 4, yaitu biaya sewa, sewa tempat, dan sewa kos, jasa cuci kendaraan, lalu dengan event atau program khusus seperti paket makanan untuk sebulan. Kita akan melihat statement of financial position The Docs Inn. Selama 5 tahun, laporan posisi keuangan menunjukkan stabilitas yang cukup baik. Dari sisi aset, total aset berada di kisaran 8,7 hingga 8,9 miliar dengan komposisi utama kas dan aset tetap. Kas terus meningkat menandakan arus kas yang sehat. Aset tetap mengalami penurunan bertahap akibat depresiasi tanpa adanya investasi baru. Ini mengindikasikan kurangnya ekspansi properti. Dari sisi liabilitas, seluruh kewajiban berasal dari pinjaman jangka panjang yang nilainya terus menurun, menunjukkan pelunasan utang yang konsisten dan pengelolaan utang yang hati-hati. Ekuitas pemilik mengalami peningkatan stabil hingga 2028, namun menurun sedikit di tahun berikutnya karena laba ditahan yang turun, meskipun kas tetap tinggi. Ini mengindikasikan pembagian dividen besar atau beban luar biasa. Sementara itu, net working capital berada dalam posisi negatif sepanjang tahun karena tidak adanya aset lancar non-kas yang bisa menutup kewajiban lancar. Namun dengan saldo kas yang kuat, resiko likuiditas tetap rendah. Kesimpulannya, bisnis kos ini menunjukkan kinerja keuangan yang sehat dan stabil dengan pengelolaan kas dan utang yang baik. Meski begitu, untuk mempertahankan daya saing dan pertumbuhan jangka panjang, perlu dipertimbangkan investasi ulang pada aset dan optimalisasi strategi penggunaan dana. Baik, lanjut kita akan membahas mengenai income statement. Pertama ada net income. Net income meningkat tajam dari rugi 149 juta rupiah di tahun 2025 menjadi laba 192 juta rupiah di tahun 2029. Ini didorong oleh kenaikan gross profit dan penurunan beban bunga, menunjukkan efisiensi operasional yang makin baik. Bisa kita lihat di sini. Selanjutnya ada pendapatan tahunan per unit usaha. Kos-kosan tetap menjadi kontributor utama pendapatan. Namun unit laundry, kantin, dan cuci motor terus bertumbuh dan memperkuat diversifikasi usaha. Kita lihat di sini, dia bertambah, walaupun kecil. Ini kita lihat di sini juga, tadinya 0, jadi 0, sekian, 0, sekian. Ya, mirip-mirip lah ya. Selanjutnya untuk struktur COGS, biaya langsung didominasi oleh fixed cost. Dengan variabel dan overhead naik seiring skala usaha, stabilnya proporsi biaya mencerminkan efisiensi pengeluaran operasional. Jadi bisa kita lihat di sini. Selanjutnya untuk operating expense, gaji menjadi komponen biaya terbesar, naik seiring ekspansi usaha. Selain itu ada inflasi juga, sementara untuk depresiasi tetap stabil. Income from operation tumbuh dari 90 juta rupiah ke 417 juta rupiah dalam 5 tahun. Selanjutnya kita akan membahas tentang statement of cash flow untuk tahun 2000X5 hingga 2000X9. Cash received from customer, cash paid from suppliers mengalami peningkatan setiap tahunnya. Termasuk juga cash paid to employees mengalami peningkatan sesuai dengan peningkatan gaji karyawan. Cash paid for other operating expense stagnan di angka 36 juta. Dan cash paid for interest mengalami penurunan sesuai dengan pembayaran interest pada setiap tahunnya.
sehingga net cash flow from operating activities meskipun mengalami minus pada tahun pertama di tahun 2000X5 mengalami kenaikan dan perbaikan hingga tahun 2000X9 sebesar 148 juta. Selanjutnya yaitu cash flow from investing activities. Kami hanya melakukan pada tahun pertama yaitu 2000X5 pada pembelian gedung dan bangunan kos-kosan sebesar 6.140 juta. Selanjutnya, cash flow from financing activities berasal dari equity dan borrowing. Equity kami lakukan pada tahun 2000X5 dan 2000X8, borrowing pada tahun 2000X5, 2000X7, dan 2000X9, sehingga net cash flow from financing activities mengalami kenaikan serta penurunan dimulai pada tahun 2000X5 di angka 6.490 juta dan berakhir pada 2000X9 pada angka 508 juta. Untuk ending cash balance yakni 153 juta pada 2000X5, 542 juta pada 2000X6, 1.189 juta pada 2000X7, 1.691 juta pada 2000X8 dan 2.347 juta pada 2000X9. Selanjutnya, kita masuk ke initial public offering atau IPO. Secara overview, kita bisa melihat hal signifikan sebelum dan sesudah dilakukannya IPO adalah harga nominal lembar per saham atau valuasinya. Di mana sebelum dilakukannya IPO, valuasi lembar per saham hanya Rp100 dan sesudahnya mencapai 754 per saham. Hal ini dikarenakan salah duanya, pertama adalah penerbitan saham tambahan untuk masyarakat sebesar 25% dan juga valuasi atas kebutuhan modal yang dinilai atas penerbitan saham-saham tersebut. Selanjutnya, business plan post IPO, di mana IPO ini kita lakukan untuk melakukan ekspansi bisnis. Dalam hal ini adalah pembelian second gedung kos-kosan yang ada di Depok, serta biaya renovasinya yang nantinya akan membutuhkan dana hingga 8 miliar rupiah. Harapannya dengan ekspansi bisnis ini, pada titik optimalnya saat memperoleh occupancy rate hingga 95%, akan memperoleh net profit atau net income sebesar 635 juta hanya untuk kos-kosan ini. Selanjutnya kita bisa lihat sebelum IPO, data keuangan kita, earning per share-nya berada di titik terendahnya mencapai 2,60%. Hal ini karena occupancy rate yang masih rendah dan juga masih tahap pembukaan. Hingga titik tertingginya mencapai 4,51 saat occupancy rate 95%. Nah, sesudah IPO, kita bisa lihat perbedaan yang sangat signifikan. Di tahun pertama, kita bisa lihat earning per share-nya mencapai 13,15% dan price earning ratio-nya mencapai 57,33 hanya pada 50% occupancy rate. Hal ini menunjukkan performa keuangan yang sangat baik untuk memperoleh profit dari lembar saham yang dimiliki oleh para pemegang saham. Dan di titik tertingginya mencapai earning per share mencapai 20,94 dan price earning ratio-nya mencapai 64,77 untuk memperoleh profit. Hal ini menunjukkan kebutuhan IPO untuk ekspansi bisnis dan juga kesejahteraan para pemegang saham untuk meningkatkan performa keuangan perusahaan. Sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami, The Dogs Inn, the one-stop living solution incorporating facilities like laundry, kantin, and motorbike wash. Kami pamit undur diri, terima kasih.